Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Hari ini kita kedatangan Honda Beat FI atau Beat injeksi, di mana kondisi Beat injeksi ini kelistrikannya mati total. Kita cek. Nah, saat kontak on semuanya mati. Lampu indikator mil, kode mil semuanya mati di kondisi ini. Padahal akinya masih hidup. Nah, nanti kita akan cek. Nah, ini mati semua, nggak ada tanda-tanda kehidupan. Nah, kita cek dulu akinya. Nah, ini akinya normal. Apakah di bagian sekring? Nanti kita akan cek. Karena motor ini, walaupun kelistrikannya mati total, tapi hidup saat diengkol kaki. Nah, katakanlah motor ini kelistrikannya mati total, tapi bisa hidup dengan engkol kaki. Nah, ini kita akan cek, analisa dulu di bagian yang sederhana. Ini di bagian soket kiprok kita akan cek, karena sekali lagi akinya bagus, akinya nggak ada masalah, berarti kondisi bagian alur atau jalur kabel sekring nggak ada putus, aki bagus. Kita cek langsung ke bagian dari urut dari sini, kita pengisian. Nah, kita lihat. Nah, di sini ada kabel terkelupas. Katakanlah ini sambungan kabel yang di luar soket ada satu. Apakah ini keropos atau memang ada yang putus terus di jumper di bagian luar? Kita juga belum tahu. Cuman kita curiga di sini. Ini perlu kondisi soket. Nah, ini bisa nyala sekali lagi. Nah, ini kontak on nyala, berarti kemungkinan yang terjadi adalah kabel di luar soket tadi kurang pas, katakanlah goyang. Nah, nanti kita akan melakukan pergantian jika memang yang terjadi adalah soket ini. Nah, soket ini padahal digoyang-goyang aja sudah normal, berarti kita carikan yang baru. Nah, ini kita sudah persiapkan, sudah kita carikan soket kiproknya injeksi. Ini sama dengan Tiger, kiproknya Repo Absolute. Nah, ini kita seperti ini, kita isinya 6, nanti bisa dikosongkan 1. Oke, ini berarti tanda-tanda di bagian kabel yang ada satu jalur di luar kiprok tadi yang bikin katakanlah getar atau longgar, yang menyebabkan kelistrikan mati total. Karena saat pertama sebelum kita bongkar tadi, kabelnya kita goyang-goyang dari bawah kiprok, ini dia langsung normal kembali, arusnya masuk ke dalam bagian kelistrikan kepala, katakanlah speedo. Nah, berarti ini pertanda atau yang membuktikan bahwa kelistrikan mati total itu bukan karena faktor aki, karena 100% kita cek akinya normal dengan lampu tadi. Sekring kita cek juga nggak putus, berarti setelah kita melewati kabel yang sekiranya yang membuat motor ini mati total, itu memang benar. Kita cek dan kita goyang-goyang kabelnya, soket yang di luar satu kabel yang di luar soket tadi ini ada goyang atau kelupas. Jadi kita curiga faktornya di situ. Nah, setelah kita cek, setelah kita goyang agar mencari pasnya, lah kok timbul ternyata speedo ada yang hidup sebentar. Berarti pertanda atau faktor utamanya ini memang di bagian soket tadi. Kita ganti soketnya adopsi pakai Tiger, karena kondisinya sama, tinggal ngatur warna kabel. Habis itu selesai. Oke, sampai di sini penjelasan kita bisa dipahami ya tentang Honda Beat FI atau Beat injeksi ini. Kondisi atau kelistrikannya mati total itu bukan karena aki, melainkan karena faktor soket kiprok yang ada bermasalah, yaitu sambungannya bekas keropos mungkin, terus di jumper di bagian luar. Oke,
kita mulai melakukan penyambungan di bagian luar. Kita cari warnanya satu-satu, karena ini memang butuh ketelitian. 5 kabel ini nggak boleh ketukar. Ini harus benar-benar memang kondisi sesuai, jadi harus kita cek satu persatu, jangan sampai gegabah kabel ada yang ketukar, karena ada merahnya ada 2. Itu kalau kita perhatikan memang kabel merah dari di kiprok itu ada 2, yaitu kabel merah satu polos dengan satu kabel merah ada bergaris hitam. Nah, ini adalah salah satu contoh yang nggak boleh terlewatkan, yang nggak boleh diabaikan, yang akan mengakibatkan nanti konsleting. Oke, silahkan teman-teman mekanik, silahkan kritik dan saran. Mudah-mudahan kita lebih baik lagi dalam menyajikan sebuah video yang berhubungan dengan dunia perbengkelan bersama channel kita Kuli Bengkel. Oke, untuk teman-teman yang bukan mekanik, silahkan saksikan video ini dari awal sampai akhir. Mudah-mudahan bermanfaat. Sekiranya tayangan ini bermanfaat, silahkan like, comment, dan tekan subscribe. Mudah-mudahan kita lebih baik lagi, dan teman-teman juga nggak ketinggalan update-update terbaru kita dalam dunia perbengkelan bersama channelnya kita Kuli Bengkel. Oke, lanjut ke video penjelasan tentang ini. Silahkan sekiranya yang belum jelas tanyakan di kolom komentar. Mudah-mudahan kita lebih bisa mendiskusikan, lebih menjawab pertanyaan teman-teman yang mengalami hal yang sama. Kelistrikan mati total untuk Honda Beat FI, nanti kita akan bantu jawab. Silahkan isi kolom komentar. Oke, kita kembali ke video. Kita lakukan penyambungan satu persatu sekali lagi. Berarti nggak ada masalah ya di bagian soket kiprok ini tadi. Karena langkah pertama menghadapi konsleting atau kabel seperti ini, kita nggak boleh gegabah. Pertama kita cek gejalanya apa. Habis itu kita lanjut, kita analisa. Walaupun sebentar, seorang mekanik itu harus benar-benar katakanlah cepat berpikir ke sana. Jadi ada pasien masuk atau orang masuk ke dalam ke bengkel, kita tanya biasanya apa masalahnya. Nah, dia bilang begini, nanti kita harus cepat berpikir kiranya apa ya, solusinya apa ya gitu. Jadi seorang mekanik itu pemikirannya harus tajam, harus secepat berpikir untuk paling tidak sebentar menganalisa penyakit yang kita hadapi saat itu juga. Ya walaupun nggak 100% ketemu saat itu juga, tapi paling tidak kita dituntut untuk sebagai mekanik itu berpikir secara cepat, secara logika, masalah yang dihadapi ini apa dan faktornya apa, itu paling tidak harus ada. Jadi sesuai juga berdasarkan pengalaman bahwa mekanik itu yang digunakan adalah IQ-nya yang pernah atau diadopsikan dengan pengalaman yang pernah dialaminya, atau pengalaman yang pernah dihadapi dulu, pernah dialami seperti ini. Nah, kita harus benar-benar teliti dan tekun menghadapi atau menangani permasalahan seperti ini. Oke? Keruwetan pasti ada, kesusahan pasti ada, tapi kita nggak boleh menyerah. Karena memang dari dulu seorang mekanik atau katakanlah seorang bengkel mencari penyakit itu adalah makanannya setiap hari. Jadi apapun resikonya, apapun keluhannya, kita harus menghadapinya dengan kondisi sabar, harus menghadapinya, harus kuat, dan kita harus selalu yakin bahwa ini penyakit pasti harus ketemu. Oke, terima kasih matur nuwun sudah mengikuti kita dari awal sampai akhir. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.